seorang pria terlihat sedang membersihkan bagian dalam sebuah bangunan ketika tiba-tiba sebuah tubuh jatuh ke truk di luar. Dua pria sedang berbicara di sebuah kedai kopi. Mereka membicarakan alkoholisme dan pentingnya pengampunan bagi orang-orang. Seperti pria berbaju jas yang merupakan seorang alkoholik yang sedang dalam pemulihan. Pria itu mengatakan bahwa pengampunan tidak mudah setelah apa yang terjadi pada keluarganya 5 tahun yang lalu dan berharap mereka bisa membicarakan hal-hal yang lebih normal. Kemudian, pria yang sama terungkap sebagai detektif saat dia melintasi garis polisi. Seorang detektif lain membawanya ke tempat kejadian perkara dan menunjukkan truk yang penyok dengan tubuh yang ditemukan di atasnya. Dia memeriksa tubuh tersebut dan menatap ke gedung-gedung di sekitar truk. Detektif lainnya tidak percaya ada yang bisa melompat dengan kekuatan sebesar itu dari gedung yang sekecil itu. Detektif pertama menyadari bahwa tidak ada pecahan kaca di trotoar di sekitar truk dan berpikir bahwa tubuh itu kemungkinan digulingkan ke tempat kejadian. Kedua detektif itu berjalan ke sudut untuk menemukan gedung yang lebih cocok dengan lokasi kejadian tersebut. Di dekat sebuah gedung pencakar langit yang modern. Para karakter diperkenalkan satu persatu. Pertama, ada pria dengan hoodie yang terlihat mengintai. Kemudian, pria dengan dasi merah berjalan melewati pria tersebut dan masuk ke gedung. Selanjutnya, ada petugas keamanan yang sedang mengangkat telepon di meja resepsionis. Lalu, ada wanita tua yang terlihat bingung di tengah lobi. Kemudian ada wanita muda yang masuk ke lobi, melewati petugas keamanan di resepsionis, dihentikan oleh petugas tersebut, dan diminta untuk kembali ke antrean untuk menandatangani buku tamu. Petugas keamanan memberitahu pria lain di resepsionis bahwa dia harus mengirimkan sebuah paket ke lantai 39 dan pergi ke arah lift. Pria dengan dasi merah dan wanita tua ingin masuk ke lift, tetapi karena lift sudah penuh, mereka mengambil lift lain yang baru datang dan kosong. Mereka masuk, dan petugas keamanan ikut masuk bersama mereka. Ketika pintu mulai menutup, seseorang memanggil untuk menunggu. Dan wanita muda dari tadi masuk juga. Setelah dia masuk, seseorang lagi berteriak, menarik pintu, dan masuk. Itu adalah pria yang sama dengan dasi merah. Begitu semua orang masuk, lift mulai bergerak, tetapi tiba-tiba berhenti dan terjebak. Sementara itu, seorang petugas keamanan tua sedang menonton pertandingan hoki di ruang keamanan utama. Seorang petugas keamanan muda masuk dan mereka mengobrol tentang pertandingan tersebut. Dia menyadari bahwa salah satu lift sedang dalam mode pemeriksaan. Jadi petugas keamanan tua menghubungi insinyur gedung untuk memeriksa masalahnya. Sementara insinyur tersebut mencoba memperbaiki jendela yang rusak di gedung yang tinggi. Petugas itu memberitahu insinyur untuk memeriksa lift terlebih dahulu, karena ada orang yang terjebak di dalamnya. Kembali ke dalam lift, petugas keamanan mulai cemas. Wanita tua terus menanyakannya tentang prosedur darurat, tetapi dia tidak tahu, karena dia hanya pekerja sementara. Pria dengan dasi merah menekan tombol darurat dan ikut bertanya kepada wanita tua, mengapa dia tidak memiliki walkie-talkie. Sebuah suara terdengar melalui sistem komunikasi di lift, memberitahu mereka bahwa dia tahu mereka terjebak dan insinyur sedang dalam perjalanan untuk memeriksa masalahnya. Petugas keamanan tua adalah orang yang berbicara melalui komunikasi dan meminta mereka untuk menunjukkan sesuatu di kamera yang membuatnya menyadari bahwa ada masalah dengan mikrofon sehingga dia tidak bisa mendengar mereka. Petugas keamanan di lift mencoba menelepon lobi menggunakan ponselnya, tetapi tidak ada sinyal. Jadi wanita muda memberinya ponselnya. Panggilan tersebut singkat dan segera terputus. Musik mulai diputar di lift dan pria dengan dasi merah mulai bernyanyi, mengganggu semua orang di dalamnya. Insinyur gedung sedang dalam perjalanan menuju ruang mesin di atas, di mana angin meniup topinya dan hampir membuatnya jatuh dari sisi gedung. Kembali ke bawah di kaki gedung, kedua detektif sedang berjalan dan berbicara. Detektif dari kedai kopi menemukan kaca di trotoar dan mereka melihat seorang pria di dekatnya sedang menyapu lebih banyak kaca. Dia memberitahu pria tersebut untuk berhenti dan menyatakan tempat itu sebagai lokasi kejadian perkara. Sebuah potongan besar kaca jatuh dari gedung dan hampir membunuh pasangannya, yang mengonfirmasi kecurigaannya. Di dalam gedung, insinyur terlihat memeriksa lift dari ruang mesin. Dia menghubungi ruang keamanan utama dan memberitahu mereka bahwa lift tampaknya baik-baik saja, tetapi mereka akan meresetnya. Tetapi kemudian, insinyur tersebut pergi. Kembali ke lift, petugas keamanan tua memberitahu kelompok di dalamnya bahwa lampu akan padam selama sekitar 20 detik. Lampu padam dan ketika kembali menyala, wanita tua berteriak pada petugas keamanan untuk menjauh darinya. Yang dia minta maaf dan memberitahu semua orang bahwa dia sangat klaustrofobik. Pria ketiga mendorong panel dari atas lift dan udara mulai masuk ke dalam. Petugas keamanan bertanya,
Apakah mereka harus mencoba mendaki ke atas? Tetapi pria lain mengatakan bahwa itu berbahaya untuk mendaki kabelnya. Di ruang mesin, insinyur bertanya kepada petugas keamanan utama, apakah riset berhasil? Dan ketika mereka menjawab bahwa tidak, dia mengatakan bahwa dia akan memeriksa masalah dari ruang bawah tanah. Kedua petugas keamanan di ruang utama berbicara tentang jendela rusak di gedung dan bagaimana seseorang mungkin telah melompat melalui jendela itu. Pagi itu, petugas muda merasa sangat khawatir mendengarnya. Kembali di lift, pria dengan dasi merah memberi kartu nama kepada wanita tua. Kelompok itu mulai berbicara karena sebuah komentar yang dibuatnya tentang wanita tua. Dia memberitahu mereka bahwa dia tahu bagaimana cara mengetahui apakah seseorang kaya atau tidak, dan membandingkan wanita tua itu dengan wanita muda. Mengatakan bahwa pakaian wanita muda itu terlihat mahal. Dia berbalik, tetapi segera bereaksi mengatakan bahwa dia meraba-raba bagian belakangnya. Seiring dengan lampu yang mulai berkedip, petugas keamanan tua di ruang utama menghubungi insinyur dan bertanya, apakah dia yang membuat lampu itu berkedip? Insinyur mengatakan bahwa dia hanya memeriksa lift dari bawah dan semuanya terlihat baik-baik saja. Di sana juga, dia menarik tuas di samping lift dan bertanya apakah itu membantu. Petugas keamanan tua memberitahu insinyur bahwa tidak ada perubahan. Jadi dia berkata dia akan pergi ke atap dan meresetnya secara manual. Lampu di lift berkedip lagi. Mereka melihatnya di ruang utama saat petugas muda melihat sesuatu yang aneh di layar yang menakutkannya. Insinyur mendengar suara aneh dan mengikutinya di bawah lift. Mengejar suara itu, dia hampir terjepit oleh lift yang turun melalui ruang lift. Lampu di lift berkedip lagi dan kemudian padam sepenuhnya. Suara aneh terdengar di dalam lift saat lampu menyala dan mati. Ketika lampu kembali menyala untuk ketiga kalinya, wanita muda tergeletak di tanah. Petugas keamanan di ruang utama bertanya, apa yang terjadi? Ketika petugas muda melihat bahwa punggung wanita muda terluka, orang-orang di dalam lift mulai panik. Pria dengan dasi merah menyadari bahwa dia memiliki darah di tubuhnya dan mencoba menyembunyikannya dari yang lain. Wanita muda mengatakan bahwa dia merasa seperti ada yang menggigitnya. Sehingga pria ketiga bertanya, apakah ada yang memiliki benda tajam yang mungkin telah melukainya? Petugas keamanan di lift kemudian melihat darah di tubuh pria dengan dasi merah. Ketika dia mencoba menjelaskan bahwa wanita muda hanya jatuh menimpanya, petugas keamanan pergi untuk memeriksa tubuhnya mencari senjata. Petugas yang sedang mengawasi di ruang keamanan utama memutuskan bahwa mereka perlu memanggil polisi karena sekarang telah terjadi serangan di dalam lift. Di luar gudang, polisi dari kedai kopi sedang berbicara dengan forensik. Ketika panggilan tentang lift masuk, dia melihat bahwa panggilan itu tentang gedung yang memiliki jendela rusak dan mengambil kasus tersebut, membawa serta pasangannya. Kembali di ruang utama, petugas muda menemukan rekaman dari saat dia melihat sesuatu yang aneh di layar dan menunjukkan itu kepada petugas tua, yang mengabaikannya sebagai hanya gangguan. Petugas muda meraih salibnya, yakin bahwa dia telah melihat sesuatu yang jahat, tetapi petugas tua mencoba menenangkannya. Di dalam lift, petugas keamanan dan pria ketiga mencoba membuka pintu. Bahkan jika mereka berhasil, mereka tidak tahu apakah ada celah di ruang lift yang bisa mereka daki. Wanita tua takut bahwa lift hanya tergantung dan bisa jatuh. Pria dengan dasi merah mencoba membantu dengan pintu, tetapi dikirim ke bagian belakang lift, jauh dari yang lain, untuk menjaga dirinya agar tetap diawasi. Masih berpikir bahwa dia telah melukai wanita muda tersebut. Sementara itu, kedua detektif tiba di ruang utama keamanan di mana petugas tua menunjukkan rekaman kamera keamanan dan menjelaskan tentang serangan tersebut. Dia memberitahu mereka bahwa orang-orang di dalam lift berpikir bahwa pria dengan dasi merah adalah yang bertanggung jawab. Setelah detektif menilai situasinya, dia memberitahu petugas keamanan bahwa mereka sebaiknya meminta teknisi dari perusahaan lift dan memberitahu pasangannya untuk menelepon pemadam kebakaran. Dia kemudian bertanya tentang orang-orang di dalam, terutama tertarik pada petugas keamanan. Setelah mengetahui bahwa dia hanyalah pekerja sementara, dia memberitahu petugas keamanan di ruang utama untuk menarik filenya. Petugas muda memberitahu mereka tentang apa yang dia lihat di rekaman. Tetapi petugas tua mengabaikannya lagi. Detektif mengabaikan itu juga dan memberitahu orang-orang di dalam lift untuk menunjukkan ID mereka ke kamera agar dia bisa melihat siapa mereka. Sayangnya, tulisan di ID mereka tidak terbaca, jadi detektif dan petugas keamanan tua pergi ke lobi untuk memeriksa daftar tamu dan mengetahuinya dari situ. Kembali di ruang utama, petugas muda tetap mengawasi kamera keamanan dari lift. Ketika lampu di dalamnya berkedip lagi. Di luar lift, wanita muda tiba-tiba melihat semua orang menghilang dan muncul kembali sebagai mayat berdarah di lantai. Sekejap kemudian,
itu seperti tidak pernah terjadi dan semuanya kembali ke tempatnya. Lampu padam sepenuhnya lagi. Cermin di dalam lift pecah dan suara aneh terdengar dalam gelap. Ketika lampu kembali menyala, pria dengan dasi merah terungkap telah ditusuk di leher dengan pecahan kaca dari cermin Ementara itu. Petugas muda menelepon kedua detektif kembali. Mereka melihat bahwa pria itu telah mati. Jadi detektif memanggil dukungan. Ketika dia mulai memeriksa rekaman, petugas muda mulai menceritakan sebuah cerita. Dia mengatakan bahwa situasi seperti ini selalu dimulai dengan bunuh diri dan orang-orang yang terluka ketika setan mendekat. Kadang-kadang, dia mengambil bentuk manusia dan menyiksa orang-orang. Hal terakhir yang dia katakan adalah bahwa salah satu orang di dalam lift mungkin adalah setan. Detektif yang tidak tertarik dengan apa yang dikatakan petugas itu melanjutkan memeriksa rekaman dan mencurigai bahwa petugas keamanan di lift mungkin terlibat dalam pembunuhan. Pasangannya mengatakan bahwa filenya menunjukkan dia adalah seorang kriminal kekerasan. Kelompok di dalam lift juga berbicara tentang siapa pembunuhnya. Pemadam kebakaran tiba di gedung tersebut. Di ruang utama keamanan, detektif memberitahu orang-orang di dalam lift bahwa tempat itu sekarang menjadi lokasi kejadian perkara. Detektif meragukan bahwa apa yang terjadi adalah kecelakaan, tetapi mengatakan bahwa orang-orang di sana tidak terlihat seperti pembunuh. Dia mendapat ide dan meminta salah satu dari mereka untuk menjadi sukarelawan. Dia kemudian memberitahu pria tersebut untuk mengeluarkan secari kertas dari kantong pria yang sudah mati itu. Pria tersebut mengangkat surat ke kamera, yang orang-orang di ruang keamanan berhasil dekode dan menyadari bahwa pria yang mati itu akan bertemu dengan seseorang di gedung tersebut. Detektif pergi menemui orang dari gedung yang seharusnya bertemu dengan pria yang mati itu. Dia menemukan bahwa pria tersebut adalah seorang penipu dan meminta orang tersebut untuk memberikan daftar orang yang telah ditipu olehnya.